Halo, selamat sore, sahabat National Geographic Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Mahandis Yonata Tamrin, Managing Editor National Geographic Indonesia dan tuan rumah bincang redaksi ke-29. Sore ini spesial, kita akan berbicara tentang cerita potret dari Jawa pada zaman Hindia Belanda. Oke, saya akan membacakan tata cara diskusi. Ya, diskusi ini akan direkam sampai nanti akhir acara, dan bincang redaksi ini akan fitur berbicaranya akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan. Kemudian peserta diperkenankan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dengan cara mengacungkan jari, raise hand atau chat. Jadi nanti setelah pemaparan narasumber, silakan raise hand, atau mungkin selama narasumber sedang berbicara bisa langsung chat. Nanti akan kita tampilkan, tentu akan kita kurasi dan akan kita tampilkan di layar untuk ditanyakan kepada narasumber. Nah, untuk 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah tumbler. Ada 2 penanya mendapatkan tumbler, dan kemudian ada 3 penanya yang mendapatkan buku potret penduduk di Jawa Tempo Dulu, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, karya Olivier Johannes Rapp. Buku ini sudah beredar setidaknya bulan lalu ya, pertengahan bulan lalu, dan sekarang sudah tersedia di toko-toko buku Gramedia. Atau apabila teman-teman ingin mendapatkan, bisa melalui Gramedia Bookstore online, sehingga tidak perlu ke toko buku ya, karena sekarang sebagian dari kita ada pembatasan sosial, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, jadi bisa langsung menggunakan toko buku online. Nah, saya mau menyapa teman-teman nih. Jadi kita mau lihat ya, teman-teman tuh dari kota mana saja. Silakan ke www.menti.com, terus nanti masuk kode ke 3656 8987. Silakan, nanti akan keluar dari layar di sini statistiknya. Masih? Iya, oke. Ada yang dari Jogja? Menti. Bogor, Bandung, ada yang dari Palembang, ada yang dari Aceh, Jakarta, Solo, Bogor ya tadi ada, Jombang, Jawa Timur, Surabaya, ada yang Tangerang, oh dari Labuan Bajo ada juga. Ada juga dari Manado, Balikpapan. Oke. Ya, nanti tetap dimasukkan untuk update peserta ya nanti. Sementara kita lanjutkan dulu. Baik, kita akan berbicara tentang cerita potret dari Jawa ya. Seperti di flyer teman-teman juga sudah melihat bahwa kita akan menjumpai wajah-wajah dari Jawa dalam bingkai kartu pos yang dikirim ke penjuru dunia. Jadi ini kartu pos yang sudah melintasi masa dan juga melintasi benua.
Oke, lanjut ya. Ya, untuk National Geographic edisi Agustus, ini akan edar di minggu pertama Agustus. Kita akan berbicara tentang pangan ya, sebenarnya di edisi Agustus untuk mempersiapkan September sebagai Hari Pangan Sedunia. Kita mulai Agustus sudah membahas tentang gagasan daulat pangan, tapi spesialnya adalah ini dari sudut pandang Bung Karno ya. Karena Bung Karno ini memiliki impian untuk pangan mandiri, beragam, melimpah, dan berkelanjutan. Nah, kita menyajikan esai tentang Bung Karno, dan menariknya ada data-data yang mungkin selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah gitu ya, tentang sisi, misi, atau visi Bung Karno tentang daulat pangan di Indonesia. Nah, apakah impian ini sudah tercapai atau kita masih mencari-cari, atau kita baru tahu bila Bung Karno memiliki visi soal pangan? Nah, ini sahabat bisa simak di National Geographic Indonesia edisi Agustus. Akan terbit di awal Agustus. Ya. Ya, ini cerita potret dari Jawa ya. Menarik untuk kali ini ya. Jadi karena kita akan membicarakan kartu pos ya. Kapan terakhir kita berkirim kartu pos? Teman-teman terakhir kapan menggunakan kartu pos sebagai media komunikasi ya? Ucapan hari raya atau ucapan saat kita singgah dalam perjalanan di luar negeri? Biasanya kan teman-teman yang di luar negeri dulu ya memberi kabar kalau dia sudah sampai Belanda, kirim kartu pos ke kita gitu ya. Nanti perangkonya bisa kita koleksi. Tapi itu dulu ya. Kartu pos sangat efisien lah kalau untuk bertukar kabar gitu, memberi kabar. Saat Lebaran, saat Natal, Tahun Baru, dan hari raya lain, biasanya kita saling berkirim kartu pos. Kalau surat cinta kayaknya enggak ya, enggak lewat kartu pos ya. Nanti Pak RT-nya tahu deh kalau kita lagi pacaran sama siapa gitu. Jadi ini lebih biasanya ucapan kartu pos ini lebih terbuka ya. Pak posnya boleh baca, siapa aja boleh baca. Dan ini yang menarik tentang riwayat kartu pos. Tapi ya sekarang kita mulai asing ya dengan kartu pos ini ya. Ya zaman teknologi sudah seolah nyaris melenyapkan benda ini, kartu pos ini. Padahal kartu pos ini juga salah satu pencapaian manusia dalam berkomunikasi. Padahal dan di masa silam juga merupakan salah satu media komunikasi jarak jauh yang jitu gitu. Nah, National Geographic Indonesia bersama Kepustakaan Populer Gramedia mengungkap kisah di balik lembaran-lembaran kartu pos di zaman Hindia Belanda. Nanti kita akan menyimak kisah kartu pos yang menampilkan kumpulan potret manusia yang berasal dari berbagai etnis dan kelas sosial di Jawa. Jadi bukan orang Jawa saja, tapi ini juga bermacam etnis gitu ya. Mungkin ya umumnya mereka bukanlah pejabat atau selebritas, tapi ya tokoh-tokoh anonim yang sampai sekarang kita nggak tahu nasibnya seperti apa gitu. Oke, narasumber kita adalah Olivier Johannes Rapp. Selamat sore, Oli. Selamat sore. Selamat pagi di Belanda. Selamat sore, Mas Yohan. Selamat sore semua penonton, semua peserta. Nama saya Olivier dari Belanda. Saya seorang kolektor benda kuno, antara lain kartu pos kuno. Dan saya telah mengoleksi ribuan kartu pos bertema Pulau Jawa pada zaman kolonial. Banyak kartu pos tersebut bernilai sejarah dan merupakan medium pelestari foto kuno yang kita dapat menggunakan sebagai dokumentasi tentang keadaan pada zaman itu. Koleksi saya telah menjadi materi untuk beberapa buku dari seri Jawa Tempo Dulu. Kartu pos kuno bisa membawa banyak tema, misalnya bangunan atau kereta api. Tetapi hari ini kita fokus kartu pos bergambar manusia. Iya, terima kasih Oli. Teman-teman, ya saya dan Oli sudah bersahabat
bertahun-tahun ya, sejak awal 2000-an ya. Jadi kita bertemu di jejaring blogger gitu. Jadi diskusi tentang kartu pos ini diskusi yang nggak ada matinya gitu ya. Nah, Oli sendiri selama bertahun-tahun ini sudah banyak mengumpulkan kartu pos dan risetnya sampai ke Jawa, mengunjungi tempat langsung, memotret ulang, dan selain buku yang sedang kita bicarakan tadi, yang tentang potret penduduk di Jawa Tempo dulu ini, Oli juga menerbitkan buku di Kepustakaan Populer Gramedia juga, Suka Duka di Jawa Tempo dulu, Kota di Jawa Tempo dulu, terus satu lagi apa ya, Spur Uap ya, Spur Uap di Jawa Tempo dulu. Ya, saya nggak ingat judulnya, tapi semoga benar, Spur Uap di Jawa Tempo dulu. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa Oli ini kalau kolektor kartu pos juga tertarik ya, atau pemerhati sejarah Hindia Belanda. Saya mau tanya nih Oli, kenapa sih Oli tertarik mengoleksi kartu pos yang latarnya kehidupan Pulau Jawa? Padahal kartu pos kan tidak hanya Jawa ya, ada Sumatera, mungkin juga ada Bali, ada pulau-pulau lain. Kenapa ini Jawa yang dikoleksi gitu? Saya lebih suka fokus Jawa. Kalau kita fokus, kita lebih bisa mendalami materinya. Saya merasa lucu bahwa Johan tanya kepada seorang kolektor sejati, kenapa dia suka berkoleksi. Kita bisa tanya kepada seorang fan bola, kenapa dia suka nonton bola. Ya, lucu saja. Yang saya tanyakan sebenarnya kenapa Jawanya ya, kenapa suka Jawa gitu, kenapa ada hal lain, ada kenangan apa sih di Jawa ini gitu misalnya? Ya, saya sudah berkali-kali mengunjungi Pulau Jawa dan koleksi saya fokus Jawa. Dan ya, saya tidak didorong oleh ideologi bahwa Indonesia terdiri dari banyak kepulauan yang harus diwakili secara seimbang. Bagi saya Jawa lebih menarik. Saya suka berkoleksi barang dari Jawa, maka dari itu buku saya fokus Jawa. Begitulah. Oke, jadi Jawa adalah kunci ya. Oli, sebelum Oli memaparkan ini ya materi dari Oli, boleh dong cerita ya, karena teman-teman di sini juga saya pikir banyak teman-teman baru juga di sini. Sejarah perjalanan kartu pos, mungkin Oli bisa cerita ya tentang sejarah kartu pos itu seperti apa gitu. Ya, saya membawa beberapa contoh. Di sini beberapa kartu pos kuno. Ini generasi kartu pos dari Indonesia yang pertama. Ya, sulit dilihat ya di depan kamera. Ada sisi alamat dan ada sisi surat, belum ada gambar. Benda ini diedarkan oleh pos negara sebagai medium komunikasi. Itu akhir abad ke-19. Yang ini punya cap pos 1886. Kemudian ada penerbit swasta yang melihat lubang pasar, mereka mengedarkan kartu pos berwarna, kartu pos bergambar, belum ada yang warna, nanti ada yang berwarna. Ada sisi alamat untuk ditempel perangko, dan sisi untuk menulis surat, dan di samping surat ada tempat untuk gambarnya. Saat itu masih dilarang keras untuk menulis surat pada sisi alamatnya. Kemudian ada generasi berikutnya, ini ya, kartu pos bergambar full dengan sisi belakang terdiri dari dua bagian, dibagi, ada sisi untuk menulis surat dan sisi untuk menulis alamatnya. Tahun berapa itu, Ali? Ini ada cap pos 1914. Kartu pos yang relatif modern itu diedarkan sejak 1906. Sebelum itu belum boleh menulis surat pada sisi alamatnya. Agak sulit apa sisi belakang atau sisi depan. Mungkin untuk orang filatelis, perangko lebih penting ya menjadi sisi depan. Tapi untuk saya gambarnya lebih penting. Ini menjadi sisi depannya.
Baik, baik teman-teman. Terima kasih Oli penjelasan singkat tentang riwayat kartu pos ya. Artinya sejak akhir abad ke-19 sudah ada kartu pos itu dan Oli mengoleksinya dan sepertinya juga mengalami evolusi ya. Tadi ada beberapa aturan-aturan yang menarik juga dan akhirnya ada gambar gitu ya. Sebelumnya tidak ada gambar. Nah, sekarang kita akan menyimak cerita dari Oli tentang kartu pos koleksinya. Silakan, Oli. Ya, nanti saya ada pembicaraan yang diiringi foto slideshow dan saya siapkan beberapa topik, yaitu topik berikutnya. Buat apa kartu pos bergambar dibuat? Apa fungsinya? Saya akan memperlihatkan beberapa kartu pos bergambar potret yang tidak ikut digunakan untuk buku saya karena beberapa alasan. Kita akan membuka buku potret dulu dan melihat sedikit dari isinya. Selain itu, saya mau bercerita tentang gaya pose para model yang dipotret dan juga tentang siapa yang dipotret. Saya juga mau membahas beberapa hal yang khas dengan potret dari Pulau Jawa. Sekarang lagi zaman keragaman dan inklusi, dan saya mau memperlihatkan bahwa buku saya mengekspos potret keragaman orang yang semuanya dihargai. Untuk dimulai, saya akan coba menjelaskan pengertian potret. Potret, apa itu? Bentar lagi kita bisa mulai foto slide. Ya. Ya, ini gambar pertama yang berjudul Gadis Berambut Panjang, yang diedarkan sekitar 1900. Tampak sebuah potret perempuan muda di studio foto. Sebuah potret bukanlah gambaran orang saja. Sebuah potret menjadi istimewa karena merekam karakter dan ekspresi. Setiap orang adalah unik dan melalui potret kita dapat menunjukkan rasa hormat serta menampilkannya sebagai suatu individu. Latar belakang dan elemen yang ikut difoto berfungsi untuk menambah suasana sesuai konsep kreatif yang telah dibentuk oleh fotografer. Semua kartu pos koleksi saya memiliki judul yang saya memberikannya. Saya berharap judul bisa memperkuat identitas foto dan memberi nilai plus daripada foto tanpa judul. Oleh produsen kartu pos ini, potret ini dinamai Javanese Woman. Saya memberi judul baru, yaitu Gadis Berambut Panjang, karena kebanggaannya adalah rambut sangat panjang. Gadis cantik ini dipotret dengan dekorasi studio yang meniru suasana alam. Tampaknya fotografer bertujuan untuk memperkuat prasangka bahwa orang Jawa hidup dekat dengan alam. Itulah penjelasan tentang foto pertama ini. Kita lanjut ke file kedua. Oli, ini gadis ini dari Jawa mana ya? Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu? Bisa terlihat nggak? Nah, tidak ada informasi. Yang kita tahu, fotografer berbasis di Singapura. Ya, kenapa kartu pos diterbitkan di Hindia Belanda? Pada zaman kolonial, kebanyakan kartu pos diproduksi oleh penerbit swasta atas alasan komersial sebagai barang dagangan. Pembeli menggunakan kartu pos sebagai medium komunikasi yang ditulisi pesan, lalu dikirim melalui dinas pos. Mereka biasanya mengirim kartu pos kepada keluarga dan teman, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain untuk berkirim kabar melalui gambar pada kartu pos, mereka juga menunjukkan citra kehidupan eksotis yang tidak ada di negeri mereka sendiri. Ya, ini kartu pos satu yang kanan ini dikirim ke ini ya, Jogja. Kemudian yang kiri ini dikirim ke Amerika Serikat. Ya, benar. Ya, dan sebelah kanan masih ada kartu pos dari generasi pertama yang tidak
boleh ditulis dengan surat pada sisi alamatnya. Gambar sebelah kiri memperlihatkan kartu pos dari generasi yang sudah lebih modern. Ini tahun berapa sih, Oli? Yang kiri ada cap pos tahun 37, yaitu 1937. Yang kanan itu cap pos 1911. Iya. Keduanya ini ya tidak ada foto ya tadi ya. Saya menggunakannya sebagai contoh saja bagaimana Oke. benda dikirim dengan tulisan alamatnya dengan perangko. Tentu ada gambarnya. Baik. Ya ini menarik ini tentang gaya ya. Dapat ragam gaya pose dari model yang dipotret. Di tengah ada beberapa contoh pose dari buku panduan fotografi modern. Sementara kedua model dipotret dalam posisi yang terkesan kaku. Pada awalnya, banyak foto menampilkan model dalam pose bersandar pada kursi atau bersandar pada meja. Posisi itu membantu si model supaya tidak mudah bergerak. Ketika orang yang dipotret bergerak sedikit saja, hasil foto akan terlihat buram. Iya, ini pose seperti yang di kartu pos ini, saya pikir sampai tahun 60-an masih dipakai di Indonesia ya. Ada orang waktu itu karena radio itu barang mewah ya, seperti ibu saya foto di samping radio gitu ya. Sekarang sih orang jarang-jarang sih saya lihat foto di samping radio. Tapi dulu model-model gaya-gaya seperti ini sangat populer ya. Oh ya Oli, gaya-gaya yang disebutkan di tengah itu apa? Pasca Perang Dunia Kedua saat orang lebih santai gitu atau bagaimana Oli? Yang di tengah itu dari buku modern. Iya. Itu mulai kapan ada gaya-gaya seperti itu ditampilkan di media? Saya kurang tahu juga ya, tapi nanti kita bisa melihat file berikutnya sudah ada pose yang lebih modern. Silakan. Ya, orang ini dipotret dalam pose lebih elegan. Dia diarahkan oleh fotografer sehingga komposisi foto menjadi lebih dinamis. Saat itu belum ada foto warna. Selain kartu pos versi hitam putih, penerbit Tio Tek Hong juga mengedarkan versi berwarna yang diwarnai secara manual, yaitu gambar sebelah kanan. Sebagai pembanding, ada dua versi hasil aplikasi pewarna foto yang modern, yaitu versi dari Mas Rian, dari Kediri, terima kasih Mas Rian, dan ada versi dari Mas Julian, dari Purworejo. Terima kasih Mas Julian. Tapi saya merasa kedua hasil aplikasi masih kalah bagus dari versi yang diwarnai secara manual pada zamannya. Itu berarti Tio Tek Hong kromolitograf gitu? Apa Oli ya? Ya, ada beberapa teknik untuk mereproduksi litografi, itu salah satunya. Ya, saat yang lalu gambar berwarna dianggap lebih mewah. Kartu pos berwarna bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Sekarang kita lebih suka gambar hitam putih yang mungkin sedikit kesepian atau kecoklatan. Ya, dengan gambar ini saya mau bercerita tentang siapa yang dipotret pada kartu pos dari Jawa zaman kolonial. Para model pada kartu pos pada umumnya tidak dipotret atas prakarsa mereka sendiri. Kebanyakan dari model dipilih oleh fotografer komersial, lalu mereka diundang untuk dipotret dengan imbalan tertentu. Foto mereka kemudian menjadi barang dagangan. Potret pada kartu pos merepresentasi eksotisme dari Jawa yang diharapkan menarik untuk kelompok sasaran yang akan membeli dan mengirim kartu pos itu. Tampak 3 kartu pos yang menggunakan foto yang sudah tidak baru lagi saat kartu pos diedarkan. Seringkali
usia foto pada kartu pos sulit dipastikan untuk kami. Untuk mengetahui usia foto, kita perlu membandingkan materi dengan banyak foto lain. Rumah tangga pribumi dan penari topeng adalah karya, kembali ya, jangan begitu cepat. Foto sebelah kiri dan foto di tengah adalah karya fotografer Isidore van Kinsbergen yang berasal dari Belgia. Dia adalah guru fotografi dari fotografer Cassian Kefas yang cukup terkenal. Kades Bogo sebelah kanan muncul 3 kali dalam buku potret penduduk pada 3 foto yang berbeda dan juga dengan foto yang lebih lama daripada kartu pos sendiri. Ya, file berikutnya. Topik berikutnya ada apa yang khas tentang Pulau Jawa dengan potret dari Pulau Jawa. Kartu pos kuno mendokumentasikan beberapa kebiasaan yang menguatkan stereotip penduduk Pulau Jawa. Nilai eksotisme membuat kartu pos itu semakin menarik untuk dibeli oleh kelompok sasaran. Contohnya adalah pose berjongkok yang orang Eropa tidak bisa, karena anatomi kami berbeda. Contoh lain adalah kebudayaan mandi atau tradisi bersiri yang tidak ada di Eropa. Pada zaman itu, orang Eropa belum begitu suka mandi, menurut prasangka. Dan ada kebenaran juga ya. Mereka heran, orang Jawa mandi sehari beberapa kali, itu aneh dan eksotis bagi orang Eropa. Ya, menarik juga tadi cerita Oli tentang bahwa berjongkok pun itu sangat khas Jawa gitu, khas Nusantara ya. Sementara di Eropa tradisi ini mungkin tidak ada ya, atau tidak populer gitu ya. Kita tidak bisa karena masalah anatomi. Kita tidak bisa. Baik. Jadi banggalah sebagai ini ya teman-teman orang Indonesia yang bisa jongkok ya. Ini entah ini bagian dari evolusi atau apa, tapi ini salah satu heritage kita nih, jongkok nih. Nggak semua bangsa bisa jongkok nih. Benar ya. Mari kita lihat buku potret penduduk dari lebih dekat. Foto sampul buku dengan segelas teh dibuat oleh Mas Imam dari Yogyakarta. Terima kasih Mas Imam. Foto buku terbuka dibuat oleh Imam dari Mojokerto. Dia juga bernama Imam. Terima kasih Mas. Dia lebih suka minum susu kaleng daripada minum teh. Desain buku potret penduduk mengikuti gaya desain buku Sepur Uap dan juga 2 buku lain dari seri Jawa Tempo Dulu cetakan terbaru. Namun, saya berusaha membuat isinya lebih menarik dengan mencari keseimbangan dan simetri antara halaman kiri dan kanan, baik dari format dan komposisi foto maupun dari tema yang dibahas. Kita lanjut ke foto berikutnya. Minta tolong lanjut. Ya, foto ini dibuat oleh Mas Pipo dari Semarang. Terima kasih Mas Pipo. Cangkir di foto ini berisi minuman setban, bukan teh. Tampak halaman kiri dan halaman kanan dalam buku merupakan kesatuan, baik dengan tata letak maupun dengan gaya foto. File berikutnya. Saya mau cerita sedikit tentang tata letak isi buku. Buku potret penduduk memiliki 9 bab yang semuanya diawali bagian introduksi. Gambar dicetak lebih besar daripada kartu pos aslinya agar banyak detail terlihat dengan jelas. Terkadang sisi belakang kartu pos ikut digambarkan juga karena sangat menarik. Buku ini tidak berisi tulisan yang berhiasan gambar, tetapi sebaliknya. Sejarah diceritakan oleh gambar-gambar yang dijelaskan dengan tulisan. Kita lanjut ke file berikutnya. Ya, di sini tampak beberapa contoh orang dari berbagai etnik. Sekarang lagi musim keragaman dan inklusif, masalahnya
materi kartu pos kuno bergambar potret orang dari Pulau Jawa agak didominasi dengan perempuan muda dari etnis Jawa dan Sunda. Saya sebagai pembuat buku lebih suka mengekspos potret keragaman orang. Sebaiknya orang dari berbagai etnis, berbagai kelas sosial, usia, kelamin, dan berbagai tingkat kecantikan atau kegantengan. Kita harus sadar bahwa keragaman buatan itu menghasilkan bahwa mereka tidak diwakili secara representatif. Yang pentinglah orang yang digambarkan tidak hanya gadis cantik dari Jawa dan Sunda. Seorang lelaki Arab memakai baju putih, khas Yaman, negeri asal kebanyakan orang Arab di Nusantara. Zaman sekarang, cara berpakaian itu banyak diikuti oleh laki-laki Muslim saleh di Indonesia sebagai bagian dari identitas mereka. Terus ada seorang gadis Betawi. Tidak ada informasi orang hitam manis ini mewaris kecantikan abadinya dari moyang asal mana. Orang Betawi adalah hasil kawin campur antar etnis dari berbagai suku bangsa pendatang yang bermukim di Batavia sejak berabad-abad silam. Kemungkinan orang ini berdarah gado-gado, Melayu Ambon, tercampur dengan Eropa atau Cina. Di sampingnya tampak seorang gadis Bogor. Menurut dokumentasi yang tersisa, dia berdarah campur Belanda pribumi. Inilah orang yang muncul 3 kali dalam buku potret penduduk pada 3 foto yang berbeda. Apakah namanya bisa kita ketahui, Oli? Tidak dikenal, tapi kita tahu dia seorang aktris. Oke. Penari begitu? Ya. Kartu pos sebelah kanan diberi judul Lansia Bahagia. Lelaki ini membuktikan bahwa generasi senior juga bisa menjadi model foto yang cukup keren. Kita lanjut. File berikutnya. Orang Eropa juga dipotret dalam kartu pos dari Jawa pada zamannya. Sebelah kiri, 6 pelancong berbusana Eropa tidak dipotret sebagai orang eksotis yang hidup dekat dengan alam, tetapi sebagai orang modern yang punya waktu luang untuk berwisata alam. Itu berbeda dengan orang Jawa asli. Orang Barat tidak selalu digambarkan sebagai orang baik saja. Sejumlah serdadu dari etnis Eropa direpresentasi kurang positif, yaitu sebagai pejudi yang main dadu di bawah pengawasan seorang marsusier dari etnis pribumi. Kita lanjut ke file berikutnya. Di sini 3 gambar yang bertema perbedaan status. Kita melihat seorang nyonya sedang menjahit. Mesin jahit merupakan simbol kekayaan dan seorang majikan tidak perlu malu untuk menjahit sendiri. Seorang jonggos menjadi figuran sebagai tanda status si nyonya itu. Di foto aparat kewedanan ada 1 bintang foto, yaitu sang wedana. Bersama banyak sekali figuran yang berperan sebagai tanda status wedana itu. Hanya wedana boleh duduk di kursi, yang lain berdiri atau duduk di lantai. Pada foto pengantin dan pengiringnya, kita melihat bahwa pengiring itu kalah status, tetapi dia tidak kalah cantik. Menurut saya, si gadis yang duduk bersila itu adalah salah satu model tercantik dalam buku potret penduduk. Kita lanjut ke foto berikutnya. Perbedaan status adalah sesuatu yang khas dari Jawa. Kedua foto memperlihatkan perbedaan status dengan setting yang mirip. Seorang laki-laki merendahkan diri, sementara 1 dari 3 nyonya tampak lebih terhormat karena dia duduk di kursi. Si pembantu laki-laki dalam foto kiri ganteng sekali. Dialah salah satu lelaki tergantung dalam potret penduduk. Sepertinya dia beretnis campur pribumi dengan Eropa. Kemudian apakah ini yang Oli? Perempuan yang di kartu pos kiri ini keluarga Hindia Belanda? Bisa jadi. Aneh sekali, orang yang duduk di kursi tampaknya lebih terhormat daripada kedua perempuan lain yang berdiri dan
ada senarionya, kedua nyonya Belanda di latar belakangnya telah sedang duduk dan minum kopi, dan tiba-tiba ada seorang yang mampir yang harus diterima dengan ramah. Dia dibiarkan duduk saja, sementara kedua perempuan lain sedang berdiri. Dan pembantu memberi minuman kepada tamu yang baru datang. Begitu ya senarionya, tidak ada informasi sama sekali tentang siapa orang yang dipotret, semuanya anonim. Iya, ini menarik sih kaitan dengan budaya waktu itu ya. Artinya budaya jongkok atau lebih rendah ini memang tradisi kita ya, tradisi Nusantara ya, bahwa yang lebih tua dituakan itu berada di atas, sementara yang lebih muda atau yang lebih rendah jabatannya biasanya duduk di bawah. Sudah ya. Panas ya, saya lepaskan topinya. Oh, saya kira di Delft nggak bisa panas, ternyata ada panas juga ya, Oli. Saya kira sejuk-sejuk aja. Tidak terlalu panas, tapi pakai topi agak terlalu panas ya. Ya, kita lanjut ke file berikutnya. Saya mau memperlihatkan beberapa foto yang tidak ikut untuk bukunya dengan alasan yang berbeda-beda. Ya, seorang laki-laki muda memakai baju pengantin tradisional dengan cap pos 1908. Kartu pos ini dijual di lelang internet, dan sayangnya saya tidak tahu cukup mahal. Akhirnya orang lain yang membeli. Saya tidak tahu siapa. Saya sangat mau menggunakan potret ini untuk proyek buku. Namun, kalau tidak ada dalam koleksi saya sendiri, saya tidak akan menggunakannya. Ya, begitulah. Kita lanjut ke berikutnya. Benda koleksi sebelah kiri merupakan hasil perburuan di pasar Loak Cilaki di Bandung 2 tahun lalu. Itu terakhir kali saya mengunjungi Indonesia. 2 orang dipotret dengan pose sangat menarik bersama kendaraan Vespa. Meski fotonya menarik, tidak ikut buku karena tidak cukup tua. Foto ini diduga dibuat sekitar 1970. Sementara buku saya fokus zaman kolonial. Kartu pos dari Batavia di sampingnya cukup tua. Tampak 2 perempuan berpakaian tradisional sedang bersosialisasi sambil mengonsumsi siri, sehingga terjadi sebuah adegan khas Jawa. Tetapi menurut saya kedua model salah diarahkan oleh fotografer dengan posisi kedua kaki yang terbuka, yang kelihatan agak kasar. Maka dari itu gambar tidak digunakan dalam buku. Kita lanjut ke file berikutnya. Ya, kartu pos bergambar perempuan di sumur diedarkan oleh Tio Tek Hong lagi, sekitar 1 abad yang lalu. Kartu pos ini tentu memiliki nilai sejarah karena memperlihatkan cara pakaian perempuan rakyat pada zamannya tanpa penutup bagian dada. Tidak ikut bukunya karena mungkin banyak orang zaman now akan menganggap gambar ini sebagai vulgar. Saya tidak mau cari masalah. Etika sekarang berbeda dengan etika seabad yang lalu. Kedua gambar lain memperlihatkan kontur tubuh perempuan yang masih bisa diterima. Penerbit kepustakaan populer Gramedia memberi kualifikasi usia 15 plus pada buku saya, agar tidak ada masalah nanti. Menurut saya orang Indonesia lebih sensitif dalam hal ini daripada orang Barat. Ya, begitu saja. Oke. Ini udah terakhir ya, Oli ya? Masih ada 2. Terakhir. Oh, masih ada 2. Oke. Ya. 2 pengendara sepeda yang menjadi cover boy dalam bukunya. Saya sudah berkoleksi kartu pos kuno dari Jawa sekitar 20 tahun. Dan saya memperoleh benda koleksi dari bursa filateli, dari pasar Loak, dari pedagang khusus, dan banyak dari penjual internet, terkadang dari lelang online. Untuk membangun koleksi, saya berusaha memenuhi beberapa kriteria, yaitu saya menerima kartu pos atau foto ukuran kartu pos yang asli dari zamannya. Gambar harus memuaskan selera saya dengan gaya fotografi artistik, komposisi yang menarik, dan sifat yang khas,
Saya suka kartu pos yang bercerita, yang mempesona dan memikat hati. Bagi saya, suatu gambar harus memberikan kesan visual dari zaman. Ya, kemudian Ini Oli, dua orang ini dia bertugas sebagai apa ini dengan sepeda ini? ya ada penjelasan di atasnya, inlandse telegrambestellers op de fiets. Telegrambestellers itu seperti tukang pos khusus untuk telegram. Dan mereka harus pergi cepat pada zamannya, karena telegram harus sampai dalam waktu yang cepat. Maka dari itu mereka diberi sepeda. Dari mereka naik sepeda dinas. Ya, ini pembawa pesan ya, artinya dia bekerja seperti sekarang sih zamannya mungkin pengantar paket ya. Jadi dia mengantarkan pesan dan ini telegram artinya harus segera disampaikan, darurat atau mendesak begitu. Oli, kalau kita dari lihat sepedanya, merek apa ya Oli ya? Kurang bisa dilihat. Semua merek sepeda agak mirip satu yang sama yang lain. Ya, ya. Ya mungkin teman-teman di sini, ya kalau teman-teman di sini ada yang bisa menerka merek sepedanya apa, boleh sharing nanti ya. Ya, boleh sekali. Ya. Satu foto lagi, perjodohan muda. Para teoretikus dan kritikus zaman sekarang dapat mengklasifikasi foto ini sebagai foto dokumenter. Boleh juga dikategorikan sebagai foto seni karena orang yang memotret mengatur komposisi artistik. Namun, fotografi seni membawa intensi fotografer yang fiktif, sementara foto ini tetap memiliki nilai objektif. Zaman dulu, para fotografer tidak memikirkan soal sosial, dokumenter, atau seni. Mereka juga tidak memikirkan hal politik atau ideologis. Mereka hanya ingin membuat gambar yang menarik untuk menyesuaikan selera para pembeli, yang kebanyakan orang barat, dengan tema yang populer pada zamannya, yaitu eksotisme. Ya, sampai sekarang pembicaraan saya dengan Photoshow. Oke. Terima kasih atas perhatian sampai sekarang. Ya, terima kasih Oli. Menarik sih ini kaitan sama ini ya, sebuah kartu pos ya. Teman-teman tadi menyaksikan pemaparan Oli bahwa ya kartu pos memang saat itu digunakan sebagai media komunikasi ya. Kita bisa bertukar informasi dengan biaya yang lebih murah dibanding surat, gitu. Apalagi dibanding telegram tadi, sepeda tadi pasti lebih mahal. Dan menariknya di sini bahwa kartu pos ini fungsinya tidak sekedar dia menyampaikan berita, tapi ada foto yang dibaliknya itu yang memberikan banyak informasi tentang tempat tinggal si pengirimnya. Jadi, oh dia ada di Jawa, seperti apa sih orang-orang di Jawa itu, kemudian kebiasaannya apa saja, oh mereka bisa jongkok loh, itu kan buat orang Eropa, wow ya, mereka tradisi jongkok, memandikan ayam dengan jongkok baik-baik saja, sementara mungkin orang-orang Eropa tidak melakukannya. Kemudian mandi ya ini lebih ke eksotisme sih, bahwa orang-orang Eropa pun pada awal abad 20 masih menyaksikan eksotisme itu menjadi sesuatu yang bisa dijual gitu lewat kartu pos. Tapi ada informasi lain yang sebenarnya tidak lekang ya, bahwa saat kartu pos itu dibawa ke zaman sekarang, di zaman yang era teknologi, kita bisa melihat ada kenangan-kenangan di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mungkin tidak ada di buku-buku sejarah ya. Jadi tadi dijelaskan sama Om Oli bahwa ada hal yang menarik yang soal tradisi gitu ya. Oke, dulu ada tradisi yang seperti ini yang saat ini sudah, misalnya tradisi berjongkok gitu ya, untuk menghormati yang lebih tua, mungkin di daerah-daerah tertentu masih ya. Nah, tapi di kota-kota besar sudah tidak ada lagi. Oke, nah kami ingin membuka pertanyaan ya. Penanya tadi sudah ada di beberapa kolom
kolom komentar bisa kita ambil 2 untuk termin pertama ini, 2 dari kolom komentar, kemudian 1 nanti saya akan persilakan dari teman-teman yang sudah raise hand mengantri. Oke, boleh ditampilkan untuk chat dari kolom komentar pertanyaannya. Ya, sambil menunggu pertanyaan ditampilkan, tadi ada hal yang menarik sih menurut saya ya tentang kalau orang Eropa berfoto dengan alam, ini asosiasinya oh dia lagi melancong. Tapi kalau orang Jawa berfoto dengan alam ya ini keseharian mereka dekat dengan alam. Itu kan sangat-sangat ada pembeda gitu ya, bahwa foto ini memberikan pesan yang berbeda. Oke, ini ada Pak Teguh Hindarto dari Kebumen. Pertanyaannya cukup panjang, tapi coba saya ringkas ya. Dalam buku Olivier yang berjudul Suka Duka di Jawa Tempo Dulu, yang pertama mungkin ini ya, 2013 ya, ada sebuah penampakan foto dengan judul Mother and Kin, Ibu dan Anak, karya Kasian Cepas. Ya Kasian Cepas kita tahu lah, fotografer dari Jogja gitu ya. Ada sejumlah alasan yang bisa kita cari jawabannya di sejumlah literatur. Jadi begini, hampir kebanyakan foto di era kolonial berwajah serius, namun satu foto ini menjadi perkecualian. Kemudian ada sejumlah alasan yang bisa kita cari jawabannya di sejumlah literatur, mulai dari senyuman adalah bentuk ketidaksopanan dan menjadi style penanda orang kelas sosial bawah, sampai alasan pemotretan zaman dulu membutuhkan waktu sehingga kalau tersenyum terlalu lama kabur gambarnya ya. Nah, Pak Hindarto ini belum menemukan mereka dengan kelas sosial rendah tersenyum sebagaimana foto ibu muda itu ya. Mungkin kita tidak bisa menampilkan fotonya di sini ya, tapi intinya si foto ibu muda ini tersenyum ya. Bahkan senyumnya begitu lebar. Kalaupun alasan soal waktu pemotretan yang lama, bagaimana menjelaskan soal senyuman ibu muda bersama anaknya ini? Demikian Oli. Semoga Oli masih ingat foto yang dimaksud Pak Hindarto ya. Ya, bisa saya menjelaskan ya? Silakan. Ya, foto ibu dan anak itu merupakan contoh dari 2 orang yang berbeda status. Yang punya status tinggi itu anaknya, pasti dari kelas bangsawan. Dan ibunya itu bukan ibu aslinya, tapi seorang neni atau babysitter. Mereka beda kelas. Bisa jadi fotografer mau memperlihatkan beda kelas itu dengan orang kelas rendah yang sedang senyum di depan kamera. Itu salah satu teori saya ya. Ya, saya masih ingat sih foto itu. Kebetulan sebelum terbitkan saya juga ini ya ikut proofread foto dan teksnya. Ya, ibu itu sepertinya pengasuh ya, semacam pengasuh begitu. Sementara si anak kecil ini anak yang milik orang lain yang diasuh oleh si ibu itu. Jadi sebenarnya masih paralel dengan jawaban Oli tadi bahwa si ibu ini kelas sosialnya berbeda dengan si anak. Oli mau menunjukkan fotonya? Saya lagi bawa foto duka-duka dan cari gambarnya untuk membagi. Ya, ini gambarnya. Oke, agak ke atas dikit ya. Ya, ini teman-teman. Agak turun dikit, Oli. Ya. Oke. Ya, teman-teman semua sudah melihat semua ya bahwa ini ibu dan anak dan di foto tersenyum. Dari buku Suka Duka di Jawa Tempo Dulu. Ya. Kita memang tidak tahu ya, apakah senyum itu memang dipaksa oleh fotografer senyum gitu ya, atau mungkin memang dia lepas senyum begitu. Tapi penjelasan Oli tadi terkait dengan pengasuh ya, bahwa ibu ini, perempuan inilah pengasuh anak orang lain ya sebenarnya ya Oli ya. Ya benar, ada beberapa indikasi lain
bahwa perempuan itu dari kelas lebih rendah itu bajunya, semua bajunya murah, sementara si bayi itu pakai baju yang lebih mahal. Itu indikasinya mereka beda kelas. Oke, menarik. Semoga menjawab ya Pak Hindarto ya di Kebumen. Oke, penanya berikutnya dari kolom chat, satu lagi. Ya, ini Fahrudin Alfian di Yogyakarta. Bagaimana sebenarnya fotografi memainkan peran penting tak hanya dalam perkembangan kartu pos, tapi juga bagi pariwisata Hindia Belanda. Dan persisnya sejak kapan foto yang ada di kartu pos lebih variatif, tak melulu pemandangan alam, tempat wisata, resor, bangunan yang menandakan kemajuan sebuah kota, kesenian, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Jadi ada dua pertanyaan nih, Oli. Ya, sejak awalnya foto sudah sangat variatif. Sejak kurang lebih 1900 ada banyak kartu pos yang bergambar macam-macam. Juga termasuk destinasi wisata. Tetapi beberapa destinasi wisata, misalnya hotel, menerbitkan kartu pos sendiri sebagai bahan iklan yang juga masuk pasaran. Dan dengan iklan itu mereka mencoba membuat gambaran menarik bagi calon turis dari luar agar mereka akan mengunjungi Hindia Belanda pada zamannya. Itu sejajar dengan foto potret orang yang kita membahas hari ini. Ya, ya, artinya pesan yang disampaikan kartu pos itu bisa berkait dengan etnografi setempat, ya, keunikan budaya setempat, keunikan orang-orang setempat, sehingga menarik orang-orang Eropa untuk datang ke Hindia Belanda. Begitu, Oli, ya, pesannya itu ya, ada ajakan lah bahwa ini di Jawa ada eksotisme yang mungkin belum pernah dijumpai manapun loh, gitu ya. Ya, sebenarnya ada 3 tema utama untuk kartu pos pada zamannya, yaitu kebudayaan tradisional, itu termasuk sebuah foto orang yang kita membahas hari ini. Kedua, itu kota modern dan kereta api dan kendaraan modern, karena orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda pada zamannya ingin memperlihatkan kepada dunia luar bahwa mereka hidup di sebuah negeri modern. Dan ketiga, ada banyak gambar destinasi alam dan tempat wisata. Masalahnya, kategori ketiga agak kurang menarik untuk kolektor zaman sekarang, karena mereka tidak, kartu pos ini tidak begitu punya sejarah, punya cerita dengan sejarah tertentu seperti pemandangan kota, seperti potret orang yang berbaju tradisional. Kalau lihat pasaran kartu pos kuno, yang termahal untuk kolektor sebenarnya pemandangan kota dengan bangunan, jalanan penuh dengan lalu lintas, kalau bisa mobil dari merek tertentu, atau stasiun dengan kereta api dengan banyak orang. Itu yang paling dicari. Yang kedua, itu kebudayaan tradisional, sementara pemandangan indah di tempat alam ya tidak begitu berubah sejak 1 abad dan tidak begitu menarik untuk kolektor kartu pos. Jadi ada banyak yang beredar, tapi tidak begitu dikoleksi. Itu cerita dari pihak saya sebagai kolektor, ya. Ya, artinya mungkin akan dikoleksi tapi tahun-tahun mendatang, ya. Siapa tahu. Menarik. Ya. Baik. Oke, semoga menjawab ya. Tadi kaitan dengan 2 pertanyaan lagi tadi. Oke, satu penanya dari Raisen. Silakan
yang dibuka ada beberapa nama. Oke, ini yang pertama tadi ya. Saya pilih Ibu atau Mbak Dewi Lestari. Mbak Dewi Lestari, silakan. Halo, selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Lestari dari Jakarta. Sebelumnya halo Pak Alif dan Mas Mahandis Yohanata. Izin bertanya, apakah ada standar kriteria khusus yang diinginkan oleh masing-masing fotografer berbeda dalam menentukan seorang modelnya? Lalu bagaimana mereka mencari model dan melakukan negosiasi pemotretan pada waktu itu? Terlebih lagi, tujuan pos dibuat di Hindia Belanda oleh pihak swasta atau komersial digunakan sebagai barang dagangan, di mana gambar yang dipost menggambarkan citra karakteristik dan eksotisme, serta budaya orang Jawa pada masa itu. Bagaimana agar pesan atau kesan filosofi eksotisme yang ada dalam foto bisa disampaikan kepada penerima pos? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak. Ya. Oli, coba saya rangkum tadi pertanyaannya ya. Jadi pertama tentang soal model nih, bagaimana sih saat itu ya fotografer menggunakan model ini, seperti apa caranya dia pendekatan, atau mungkin bagaimana si model ini supaya sesuai dengan harapan si fotografer gitu ya, dengan kaitan tentu dengan budaya waktu itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang bagaimana supaya pesan dari kartu pos ini bisa sampai gitu ya. Kira-kira begitu ya Mbak Dewi Lestari ya. Ya. Baik. Bagaimana Oli? Ya, proses cari model juga sedikit berkaitan dengan sejarah fotografi. Pada awal zaman fotografi, para fotografer lebih suka memotret orang di dalam studio karena kamera masih terlalu berat untuk pergi ke lapangannya. Dan pada awal abad ke-20, fotografer banyak baru keluar dengan kamera yang lebih ringan dan mereka bisa cari model dimanapun saja. Jadi pada awalnya model biasanya diundang mendatang ke studio, dan dari dokumentasi yang tersisa kita tahu bahwa orang yang didatangkan ke studio seringkali adalah pembantu dari fotografer sendiri atau pembantu dari tetangganya. Ya, jadi orang yang sudah bekerja untuk orang Eropa pada zamannya, mereka diberi tugas saja. Daripada belanja, mereka diberi tugas menjadi model di studio. Begitulah sudah terdokumentasi. Tentang negosiasi, ya sulit juga. Mungkin ya para model merasa terhormat bahwa mereka diabadikan dengan kamera, tapi kemungkinan besar mereka tidak pernah akan melihat hasilnya. Saya kurang tahu mereka diberi imbalan apa, mungkin ya uang kecil atau mungkin benda, saya kurang tahu. Kita bisa tebak saja. Baik. Kemudian tadi Oli, yang ketiga pertanyaannya? Ya, minta tolong ulang pertanyaannya. Saya sedikit lupa. Ya, untuk sebuah pesan ya, ini kan bagaimana supaya pesan itu sampai ke pemirsanya gitu ya, pesan kartu pos gitu. Apa yang akan disampaikan di kartu pos itu bisa sampai ke audiensnya atau si penerimanya. Foto yang seperti apa sih yang bisa membawa pesan itu gitu ya? Iya, tadi saya sudah bercerita tentang beberapa gaya kartu pos yang beredar, antara lain dengan pemandangan kota dan kendaraan modern yang memperlihatkan dunia modern kepada penerima kartu pos. Ada sisi lainnya, mereka ingin memperlihatkan dunia eksotis
dunia tradisional yang tampak pada foto potret yang kita membahas hari ini. Ya, semuanya tergantung dengan selera pembeli dan selera pengirim sendiri. Dan ya, apakah mereka punya filosofi di belakangnya, saya kurang tahu juga. Yang penting, kartu pos yang mereka kirim sekarang masih tersisa dan kita bisa menikmati gambar indahnya. Ya, kurang puas. semoga menjawab tentang ya Mbak Dewi Lestari. Baik, terima kasih. Kita sudah 1 jam, tapi sepertinya ini ada banyak teman-teman yang ingin bertanya. Jadi saya buka 1 kali termin lagi ya untuk. Jadi ada 2 penanya dari kolom komentar dan 1 penanya dari raise hand. Oke, Oli, kita nambah waktu ya Oli ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, aduh pertanyaannya banyak banget. Joni Aryawan, saya tidak tahu dari kota mana. Pertanyaan pertama, apakah di era Hindia Belanda terdapat pembatasan tentang siapa saja yang diperbolehkan menulis dan mengirimkan kartu pos? Itu yang pertama. Kedua, apakah harga beli kartu pos tergolong mahal untuk ukuran saat itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem royalti fotografer saat itu yang karyanya digunakan sebagai kartu pos? Apakah tergabung dalam agensi foto ataukah individu? Oke, jelas pertanyaannya. Silakan Oli. Ya, masalahnya untuk kirim kartu pos pada zamannya orang harus bisa baca dan nulis, dan kebanyakan orang pribumi pada awalnya belum ada sekolah rakyat. Maka dari itu kebanyakan orang yang mengirim kartu pos dan surat pada umumnya adalah orang Eropa. Tapi juga ada dalam koleksi saya juga ada beberapa orang pribumi yang kirim kartu pos kepada orang pribumi lain, terkadang dalam bahasa Jawa. Biasanya mereka berasal dari kalangan ningrat yang sudah bisa baca nulis. Jadi bukan harga kartu pos di toko jadi masalahnya, tapi kemampuan orang yang bisa menulis atau tidak. Tentang harga kartu pos, ya banyak penerbit mengadakan kartu pos dengan berbagai kualitasnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah kualitas kertasnya mungkin kurang bagus, menjadi kuning lebih cepat. Kartu pos mahal bisa berwarna karena itu memberi kesan lebih mewah. Jadi untuk semua dompet terdapat sesuatu yang mereka bisa pilih. Lalu pertanyaan ketiga saya lupa lagi, minta tolong Mas Yohan ulangnya. Ya, tolong pertanyaan nomor 3-nya ditampilkan lagi. Ya, sistem royalti Oli. Bagaimana ya sistem royalti ini saat itu ya untuk kartu pos? Ya, sepertinya sistem royalti tidak ada sama sekali. Para penerbit mencari gambar untuk digambarkan pada kartu pos dari mana saja. Dan kadang-kadang mereka juga menggunakan foto kuno. Tadi saya memberi beberapa contoh dan mungkin foto itu diambil dari buku saja. Fotografer tidak dapat royalti apapun. Juga ada beberapa fotografer yang menerbitkan karya mereka sendiri sebagai bisnis sampingan. Seperti Teo Te Hong ya? Belum tentu ya, mungkin dia kerjasama dengan beberapa fotografer. Tetapi beberapa fotografer lain menerbitkan karya mereka sendiri, itu sudah terdokumentasi. Baik, jadi sebagian besar memang ini ya,
fotografer individu ya. Dan pada Ya. umumnya ya hak royalti tidak dihormati. Seperti zaman internet sekarang ya, masalahnya kurang lebih sama. Oke, ya sejarah berulang ya. Menarik. Oke, satu penanya dari kolom komentar lagi. Setelah itu kita buka raise hand. Kresna Adiatma dari Jakarta. Bagaimana menurut pandangan Pak Oli di tengah pesatnya pertumbuhan telekomunikasi saat ini mempengaruhi masa depan kantor pos, khususnya kartu pos. Jadi ini keresahan, orang-orang yang resah tentang kantor pos dan kartu pos. Bagaimana menurut pendapat Oli? Ya, akan punah beberapa waktu lagi. Sudah pernah saya diundang di Indonesia di tempat untuk bercerita tentang buku saya untuk audiens yang muda di bawah 20 tahun. Dan banyak anak di sana kurang tahu kartu pos itu apa. Mereka belum pernah melihatnya, belum pernah menggunakannya, menjadi sesuatu yang abstrak. Sama halnya dengan perangko. Sekarang masih diadakan perangko baru oleh Dinas Pos. Tapi sampai kapan? Mungkin ya 10 tahun lagi, 20 tahun lalu punah ya. Begitulah. Bukan harapan saya, tapi ya pikiran saya. Ya, Ya, begitu. ya ini kaitan dengan teknologi ya. Tapi semoga masih banyak peminat kartu pos ya. Artinya karena ini kan punya misi cerita ya, foto ya. Ya, Terutama begitu. kartu pos langka ya, Oli ya. Ya, langkah tidak langkah yang penting benarnya menarik, ada ceritanya. Ya. Baik, kita buka satu penanya dari Resen ya. Ratri Puspita. Silakan. Selamat sore Mbak Ratri. Halo, selamat sore. Oke, kalau Mbak Ratri tidak ada, kita ganti. Mas Priyatno. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin menanyakan ke Pak Oli, setelah lama berkecimpung dalam mengoleksi postcard, apakah pernah menemukan postcard yang ternyata hasil dari reproduksi ataupun cetakan baru, tapi seolah-olah itu diproduksi oleh di tahun yang lawas. Nah, saya kebetulan tuh ada beberapa kartu pos yang juga dikoleksi dari membeli di toko-toko barang lawas seperti itu, baik di Semarang, di dekat Kota Lama maupun di Bandung, di Pasar Cilaki seperti yang Pak Oli juga koleksi. Nah itu kira-kira apakah pernah mengalami hal tersebut, Pak? Terus juga bagaimana cara melakukan autentifikasi terhadap kartu pos yang memang diproduksi di awal-awal tahun 1900-an awal maupun selama masa kolonial Belanda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Pri. Ya, ini lebih ke ini ya. Oli pernah menjumpai kartu pos palsu begitu? Ya, tidak palsu. Kalau palsu, kartu pos itu punya intensi untuk mirip yang asli, tapi kebanyakan reproduksi pada zaman sekarang sudah jelas bahwa itu cetakan baru, terus ada mereknya.
belum pernah saya ketemu kartu pos yang benar-benar palsu, yang mau meniru yang aslinya, karena ya untuk menipu para kolektor. Saya sudah seringkali memegang kartu pos baru dan sudah terbiasa lihat yang lama, dan saya sudah langsung bisa melihat bedanya. Saya tidak takut untuk ditipu. Kadang-kadang sulit kartu pos berasal dari tahun berapa. Kalau kuno sekali langsung bisa saya lihat. Kalau baru juga bisa lihat. Tapi dari tahun 60-an, 70-an, kadang-kadang sedikit sulit untuk menilai kapan diedarkan. Ya, sekarang beberapa toko souvenir di Indonesia mengedarkan kartu pos dalam seri Olden Days Indonesia. Mereka menggunakan gambar dari kartu pos zaman Hindia Belanda. Gambarnya sama saja, tapi biasanya kualitas kurang daripada yang aslinya. Ya, Begitulah impresi saya. ya. Semoga menjawab ya, Mas Pri tadi ya. Baik, sudah ada 6 penanya tadi. Oli, kita ada kata-kata ini, Oli, untuk sebagai apa ya, punchline untuk acara ini, pembahasan kali ini dari Oli. Maaf, Yon mau Kata-kata tanya penutup. apa? Ya, dari Oli berkait dengan pembahasan kali ini. Ya, menarik sekali ada pertanyaan apa. Itu menjadi indikasi bagi saya apa dianggap menarik oleh audiens. Dan saya berharap bahwa orang menjadi tertarik untuk menikmati keindahan dari kartu pos zaman kuno dan menghargai benda itu sebagai medium apa ya, sebagai benda yang bisa memperlihatkan keadaan zaman dulu. Begitulah pesan saya, dan saya mau mengucapkan terima kasih atas perhatian semua orang. Baik, terima kasih Oli. Teman-teman, tadi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kata-kata dari Oli tadi menutup acara kita, pembahasan sore hari ini. Jadi kalau kita boleh ini ya, review lagi ya, tadi menarik juga sih kaitan dengan bahwa fotografer saat itu pun harus memahami tradisi atau budaya setempat ya. Jadi tata krama. Tadi ada foto yang menampilkan 2 perempuan yang mungkin fotografernya ingin gaya yang biasa yang dilakukan oleh orang Eropa ya, perempuannya mungkin kaki agak membuka gitu, dan ternyata untuk konteks kita, konteks di Jawa khususnya, itu adalah melanggar tata krama gitu. Dan ini mungkin menjadi pelajaran buat fotografer-fotografer sekarang juga, bahwa untuk memotret eksotisme semua harus berpulang pada subjek ya, jangan pada imajinasi kita ya. Kalau kita menginginkan gaya-gaya yang kita anggap sebagai eksotis, tapi ternyata itu tidak pernah mereka lakukan, tentu itu akan melanggar tata krama setempat ya. Dan saat foto ini beredar, tentu tidak mencerminkan suatu kondisi budaya atau sosial setempat tentang nilai-nilai yang ada di situ. Nah ini saya pikir menarik juga, ada pelajaran-pelajaran penting, selain juga tadi ya, stereotip ya, bahwa kalau orang Eropa berpotret dengan alam ini kan melancong gitu ya, senang-senang, ini adalah sebuah kelas sendiri ya, orang yang bisa menikmati alam dengan berliburan. Tapi kalau orang Jawa berpotret dengan alam ya, itu kan memang mereka dekat dengan alam, kesehariannya demikian gitu ya. Jadi seolah-olah memang saat itu memang orang-orang Jawa atau orang-orang yang ada di Jawa ini memang demikianlah. Jadi tidak atau mungkin punya kelas tertentu ya. Jadi ada stereotip yang berbeda antara Eropa dan Jawa gitu. Nah, tapi ya pembahasan kali ini memang
menarik karena dulu kita menganggap ya kalau hanya orang-orang penting yang tercatat dalam sejarah aja yang diabadikan. Tapi sore ini kita menjumpai kartu pos yang umumnya mengabadikan golongan yang tidak pernah ada di buku manapun ya. Mereka bukan orang terkenal pada umumnya dan mereka rakyat jelata, tapi diabadikan dalam kartu pos. Meski kita juga tidak tahu nasibnya seperti apa setelah pemotretan itu ya. Apakah tadi Oli bilang kalau kartu mereka ini ya mungkin diberi uang tapi juga bisa jadi sedikit atau hanya diberi barang dan mereka tidak pernah mendapatkan hasil kartu pos ini gitu. Nah saat ini sih kalau saya lihat sih selembar kartu pos ini jadi semacam mesin waktu ya untuk bercerita tentang masa silam ya. Kita sudah diajak menelusuri potret-potret sejarah kehidupan di Jawa oleh Oli yang kita sendiri tidak pernah menjumpai ya, karena kartu pos ini kan dikirimkan ke luar negeri, ke Belanda. Sementara yang tertinggal di Hindia Belanda atau Indonesia mungkin sudah hilang, tidak ada yang mendapatkannya lagi gitu. Dan lewat pesan yang lestari sebagai warisan visual ini kita berusaha untuk lebih mengakrabi dan mengenali generasi sahabat silam. Demikian dari saya. Dan untuk pemenang bisa ditampilkan. Ya, tadinya ada 5, tapi karena teman-teman semangat sekali ya, saya pikir memberi bonus lah. Jadi ada 6 hadiah, ada yang mendapatkan buku, ada yang mendapatkan tumbler. Nanti nama-nama ini akan dihubungi oleh teman-teman dari Marketing Communication National Geographic Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih Oli atas partisipasi, atas ceritanya. Sangat inspiratif sekali. Selamat pagi di Delft, Oli. Sehat selalu. Demikian teman-teman. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih.